Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam yang akan selalu menceritakan kisah-kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Waktumu Sudah Habis. Cerita ini ditulis oleh Wahyu Aryan. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara adzan terdengar dari masjid perkampungan. Suara kicau burung perlahan berganti dengan suara hewan-hewan malam. Gemuruh angin yang menyambar ranting dan daun-daun pepohonan menambah kesan mistik bagi mereka yang mendengarnya. Suara yang awalnya tenang berkat cahaya matahari kini menjadi gelap. Sangat gelap, seperti gelapnya moral para koruptor di negara ini. Gimana nih, kita lanjut gak? Ucap si Rahmat. Bismillah, bismillah, yuk. Jangan putus memanjatkan doa, kata si Aryo, dan mereka melanjutkan langkahnya. Dan di sini, Rahmat itu kembali mengambil alih. Ia berada di depan sebagai leader perjalanan, diikuti oleh 3 temannya di belakang. Jar, aman kan? Tanya si Aryo. Aman, tenang, jawab si Fajar. Tiba-tiba, langkah Rahmat melambat. Langkahnya tergopoh-gopoh, sangat kelelahan. Lu kenapa, Mat? Tanya si Fajar. Gak, capek aja, jawabnya. Semuanya terlihat aman, hingga tiba-tiba Aryo melihat hal aneh pada Rahmat. Di antara gelapnya malam yang hanya dibantu cahaya lampu, Aryo terkejut dengan sosok anak-anak ukuran balita dengan rambut jarang-jarang sedang bergelantung di kaki Rahmat. Kulitnya tersayat-sayat penuh darah, badannya terkantung-kantung mengikuti langkah kaki si Rahmat. Mat, aman? Tanya si Aryo. Walaupun ia tahu sebenarnya apa yang menimpanya. Capek, berat banget karir gua tiba-tiba, jawab si Rahmat. Aryo bingung bagaimana caranya ia bisa memberitahu si Rahmat jika ada sesosok anak yang sedang ikut dengannya di karirnya. Ia bingung bagaimana memberitahunya tanpa diketahui Fajar dan Yudi. Aryo memiliki pikiran, ia ingin melemparnya. Aryo mengambil ranting kayu yang ia temukan di dekatnya itu, kemudian dilemparnya ke arah sosok anak-anak itu. Plak! Lu napa sih yo? Tegur si Yudi yang mengetahui Aryo melempar Rahmat. Aryo melemparnya beberapa kali di situ. Bukannya terusir, yang ada Rahmat malah emosi kepadanya. Kenapa sih yo? Tanya si Rahmat kesal. Gak apa-apa, gue iseng aja, jawab si Aryo sambil tertawa kecil. Tapi yang terjadi malah membuat si Aryo takut. Sosok anak-anak tersebut menoleh ke arahnya. Di situ Aryo takut, bulu kudunya meremang seketika. Pasalnya, walau badannya seperti anak-anak, tapi wajahnya terlihat tua. Ia menyeringai dengan darah yang mengalir dari mulutnya. Aryo tidak asing dengan makhluk yang ia lihat dengan mata kepalanya ini. Tapi itu siapa ya? Makhluk apa ya? Aryo berusaha mengingatnya. Hobbit. Iya, tidak salah lagi. Bentuk dan wajahnya mirip Hobbit, makhluk kerdil yang ada di film Harry Potter itu. Bingung dan takut berkecamuk jadi satu dalam benak si Aryo. Tidak berhenti di situ.
Aryo baru saja menyadari jika sosok yang sama terlihat datang lebih banyak lagi mengikuti perjalanannya di kanan dan kiri jalan. Bahkan beberapa makhluk itu mengganggu langkah kaki si Yudi. Beberapa kali ia menyebabkan Yudi tersandung. Menurutnya itu disebabkan oleh terjalnya jalan atau salahnya saat menginjak tanah atau bebatuan. Tapi tidak. Mereka yang membuatmu tersandung, ucap Aryo dalam hati. Aryo semakin takut melihatnya. Kakinya gemetar. Keringat dingin mulai ia rasakan. Segerombolan makhluk kerdil itu terus mengiringi perjalanannya. Tapi hanya Aryo yang melihatnya. Ia menahan rasa takutnya sendirian. Ingin sekali rasanya ia berteriak. Tapi lagi-lagi keberanian menahannya. Ia hanya mampu berdoa dan bermunajat kepadanya agar apa yang mengelilinginya sekarang itu sirna. Bismillah, aku berani. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Bismillah, aku bisa, ucap Aryo dalam hati. Bagaimana aku bisa menemukan hal seperti ini di sini? Aryo masih belum menerima jika ia harus dihadapkan dengan hal-hal seperti ini. Seberapa kuat si Aryo, rasa takut tetap datang menyelimuti otak dan perasaannya. Di situ Aryo itu kesel dan takut. Lagi-lagi ia hanya bisa memendam rasa takutnya sendirian. Ingin rasanya aku memanggil temanku bertiga itu dan menceritakan apa yang ia lihat. Butiran air tak terasa keluar dari kelopak matanya. Aryo menyeka setiap air yang keluar dari dua matanya. Perjalanan Aryo, Rahmat, dan si Fajar semakin tidak menemukan di mana ujungnya. Langkah yang semakin jauh dan malam yang semakin larut malah membawa mereka ke sebuah tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya oleh mereka. Aryo meratapi kejadian-kejadian mencekam yang menimpanya. Saat itu tidak ada yang Aryo harapkan selain bertemu tanah lapang yang cukup untuk mendirikan tenda. Tapi lama waktu yang mereka lalui belum juga menemukannya. Sejak tadi yang mereka temui itu hanya jalur yang penuh dengan rumput-rumput liar dan pohon dengan akar sebesarnya. Tenaganya yang terkuras dan oksigen yang menipis. Akibat malam hari menyulitkan Aryo dan ketiga temannya itu. Aneh. Jalur terus menanjak. Tidak memberi kesempatan mereka untuk menghela nafas panjang. Mat, aku mau sampai kapan kita jalan terus? Tanya si Yudi yang nampaknya mulai menyadari kejanggalan ini. Gue juga bingung. Gue jalan terus karena pingin cepat nemu tempat buat ngecamp. Aryo melihat jam tangannya. Ia terkejut karena jam sudah menunjukkan hampir jam 9 malam. Woi, ini sudah hampir jam 9. Kenapa kita masih di jalan yang tak ada ujungnya ini? Ujar Aryo, membuat ketegangan bagi teman-temannya itu. Di situ semuanya bingung. Bingung apa yang harus mereka lakukan. Aryo takut jika memandang Rahmat, karena sosok yang ia sebut hobbit itu tadi masih menempel di karirnya. Lu kenapa sih, yo? Rahmat menyadarinya. Ia curiga dengan tingkah si Aryo. Aryo menghampiri dan berbisik pada si Rahmat. Ada setan di karirmu. Tukas Aryo yang membuat Rahmat tersentak dan langsung melepas karir di pundaknya. Dengan wajah tegang, Rahmat berlari sedikit menjauh. Is, kenapa ini, ada apa? Fajar dan Yudi di situ bertanya, karena melihat si Rahmat dan Aryo nampak ketakutan di antara kegelapan ini. Enggak apa-apa. Gue kira ada ular tadi. Rahmat dan Aryo masih mencoba menyembunyikannya. Mereka berdua berusaha tegar. Ayo, jalan lagi aja, ajak si Rahmat yang kembali menenteng karirnya. Aryo memberinya isyarat jika karirnya sudah aman.
Tapi sosok anak-anak itu masih di sekeliling mereka, memperhatikan dari balik semak-semak dan pepohonan. Mereka berempat kembali melangkah menyusuri malam itu. Aneh, kemana sebenarnya arah langkah ini? Kata si Aryo. Rembulan malam sedikit menyinari perjalanan mereka. Langkah demi langkah terus menebas sejengkal demi sejengkal luasnya hutan itu. Suara nafas mereka berempat bergantian, bersautan mengiringi perjalanan. Masing-masing di antara mereka terlihat semakin kelelahan. Beberapa kali Rahmat menghentikan langkahnya untuk sekedar menghela nafas panjang. Rahmat melihat wajah-wajah temannya. Tak sedikit pun senyum terlukis di antara wajah mereka. Sebenarnya kita lagi jalan kemana sih? Yudi bingung di situ. Gue gak tahu, jawab si Rahmat. Fajar mengambil plastik putih kosong di carriernya. Kemudian ia ikatkan di salah satu ranting yang ada di sekitarnya. Yang lain diam memperhatikannya. Sebagai tanda kalau kita nanti jalan lagi ketemu plastik putih ini, itu tandanya kita hanya berputar-putar saja dari tadi, ujar si Fajar. Setelah lelahnya sedikit hilang, mereka kembali berjalan. Rahmat memperhatikan plastik putih yang diikat oleh si Fajar. Tapi, firasat si Fajar itu benar. Setelah 30 menit berjalan, mereka kembali menemukan plastik putih yang diikat oleh Fajar tadi. Kita coba jalan lagi, ajak si Rahmat. Lagi-lagi, mereka menemukan plastik itu lagi. Rahmat kembali mengajak berjalan lagi, dan kembali di tempat itu lagi. Jam berapa sekarang yuk? Tanya Fajar pada Aryo. Aryo melihat jam tangannya, karena di antara mereka berempat hanya Aryo yang mengenakan jam tangan. Tapi, jam gue mati, cetus si Aryo. Hah? Kok bisa yo? Gue juga gak ngerti. Di situ Aryo bingung. Jam tangannya mati tiba-tiba. Fajar berusaha merogoh HP di kantong celananya. Aduh, HP gue juga mati. Hal itu sontak membuat Rahmat dan Yudi juga mencari keberadaan HP-nya. Hal serupa juga menimpanya. Semua HP dan jam tangan milik Aryo mati tiba-tiba. Mereka mulai putus asa. Tubuhnya lelah karena berjam-jam terus dipaksa untuk berjalan. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Semuanya diam. Tetapi kemalangan yang sedang menimpa mereka. Kemalangan segerombol pemuda yang tersesat di hutan belantara Gunung Slamet. Di tengah keseriusan, Aryo melihat kedip-kedip cahaya di kejauhan. Ia memastikannya berkali-kali. Takutnya, yang ia lihat itu hanya fata morgana belaka. Tapi pandangannya tidak berubah. Ia yakin jika yang dilihatnya itu bukanlah fata morgana saja. Lihat gak? Itu banyak lampu, ujar si Aryo. Iya itu. Alhamdulillah, kita selamat. Semuanya melihat. Tandanya itu bukan fata morgana Aryo saja. Kayaknya ada yang ngecamp di situ deh, tambah si Aryo. Yuk kita jalan yuk, ajak Yudi kepada teman-temannya. Semangat kembali datang pada benak mereka berempat. Mereka bangkit dan berjalan ke arah kerlap-kerlip lampu itu. Dia mempercayai adalah cahaya dari segerombolan pendaki yang sedang bermalam. Rahmat mempercepat langkahnya. Yudi, Fajar, dan Aryo pun mengikutinya dari belakang. Mereka memaksa tubuhnya untuk bergerak lebih cepat agar lekas bisa beristirahat. Awalnya, tidak ada keraguan dan penuh semangat tatkala mereka menghampirinya. Tapi, saat hampir sampai, yang mereka lihat itu justru membuat rasa semangatnya sirna tiba-tiba. Rasa takut yang tadi hilang pun seketika datang lagi. Semuanya saling melihat satu sama lain, seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pasalnya,
Yang ada di depannya itu bukanlah tenda-tenda atau perapian milik pendaki, melainkan sebuah perkampungan. Sebuah perkampungan lengkap dengan penduduknya. Rahmat seketika saja menghentikan langkahnya. Yang ia lihat bukan seperti yang ia bayangkan. Yang awalnya mereka kira adalah area camp, nyatanya adalah sebuah perkampungan dengan rumah-rumah dan penduduk yang lalu lalang di dalamnya. "Pukul gue, cepat pukul gue," ucap si Rahmat. Ia berharap jika apa yang dilihatnya itu hanyalah halusinasi saja. "Balik lagi yuk," bisik si Aryo pelan. Aryo membalikkan badannya, melangkah pelan-pelan menjauh, diikuti Fajar, Yudi, dan Rahmat. Aryo berjalan pelan menjauh dari perkampungan itu, dengan berharap semoga tidak ada penduduk di sana yang menyadari kedatangan mereka. Agak jauh, Aryo membawa teman-temannya. Saat dirasa aman, Aryo meletakkan tas karirnya. Gak bener ini. Apa salah kita sampai dibuat begini? Semuanya diam, bingung, dan takut. Di sana itu, pokoknya takut sekali. Di antara heningnya malam itu, seorang lelaki tua berjalan ke arah mereka. Ia datang dari arah perkampungan yang mereka hampiri tadi. Siapa itu? Cetus si Fajar, yang menyadari kedatangannya dari kejauhan. Mereka sedikit menjauhkan karir dan area duduk dari jalan yang mereka lewati, agar tidak terlihat dari pandangan lelaki tua itu. Lelaki tua itu berjalan, yakin meski tanpa membawa bantuan cahaya. Langkahnya tepat, meski banyak semak belukar di depannya. Siapakah dia? Apa dia penguasa hutan ini ya? "Ya Allah, aku takut ya Allah," ucap Yudi yang bisa didengar semuanya. Mereka semua takut dan tidak tahu akan berbuat apa. Badan seperti dikunci, hingga tidak bisa bergerak walau hanya sejengkal. Aryo bingung dan takut bercampur jadi satu. Keringat sejagung-jagung mengalir deras di balik kaosnya yang sudah lusuh dan berubah warna akibat seharian menyusuri hutan. Mereka berempat hanya bisa duduk sambil menundukkan kepalanya, berharap agar sosok lelaki tua itu cepat hilang dan tidak menyadari keberadaan mereka. Tapi lelaki tua itu semakin lama semakin mendekat. Semakin dekat, suara langkahnya yang menyapu daun kering terdengar semakin jelas. Tatkala langkahnya semakin mendekat, tiba-tiba sebuah suara muncul di telinga mereka. "Kowe kabeh sapa le? Saka ngendi asalmu? Arep golek apa? Kowe kabeh lunga tekan kene." Pertanyaan lelaki tua itu dengan kedua matanya yang menatap Aryo dan ketiga temannya. Di situ Aryo melirik ketiga temannya. Tak satu pun berani menatapnya. Yudi menatap Aryo dan dia berkata kepada si Aryo, "Yo, dia ngomong apa yo? Gue gak ngerti. Lo yang bisa bahasa Jawa di sini," ucap Aryo sambil berbisik pelan. Aryo di situ tidak menjawab pertanyaan si Yudi karena Aryo tidak bisa mengucapkan apa-apa, hanya bisa bilang anu. Aryo mengumpulkan sedikit keberaniannya untuk menatap wajah lelaki tua misterius itu. "Saya dari bawah, Mbah. Saya mau mendaki dengan teman-teman saya," Aryo menjawab lelaki tua itu dengan menunduk. Matanya hanya menatap laki-laki tua itu. Kaki yang hanya mengenakan sandal yang terbuat dari kayu dan beberapa serat pohon yang mengikat di kakinya. "Kok isone kowe kabeh tekan kene? Piye ceritane?" tanya lelaki itu. Saya tidak tahu, Mbah. Saya dan teman saya juga tidak tahu kenapa bisa sampai di sini. Saya tersesat, Mbah," jawab si Aryo. Lelaki tua itu tertawa mendengar jawaban si Aryo. Suaranya besar, mengisi keheningan malam itu. "Ayo, meluo aku. Sing mbok delok mau kue kampungku.
tutur lelaki itu. Aryo bingung. Itu yang dirasakan si Aryo saat itu. Tidak bah, saya di sini saja, jawab si Aryo dengan terbata-bata. Karena dia itu agak takut dengan lelaki itu. Ora apa-apa le, wes melu aku. Mampir ning kampungku sik. Kowe kabeh ora bakal kenapa-napa. Gak usah khawatir. Lelaki tua itu menyuruh si Aryo untuk mampir dulu. Gak usah takut, kamu gak bakal kenapa-napa. Aryo diam sebentar, kemudian menghembuskan nafas panjang, lalu menegakkan kepalanya, melihat wujud lelaki tua itu. Lelaki tua itu tersenyum kepadanya, senyum yang membuat Aryo sedikit tenang melihatnya. Tidak ada rasa curiga di benak Aryo tatkala melihatnya. Pasalnya, yang ia lihat hanyalah lelaki tua pada umumnya. Lelaki dengan pakaian sederhana dengan ikat kepala, seperti selayaknya seorang penduduk desa biasa. Neng opo tole, gak gelem melu aku ring kampungku kuwi? Tanya lelaki tua itu saat mengetahui Aryo sedang memerhatikannya. Tidak mbah, tidak apa-apa. Di situ Aryo pun langsung mengatakan kepada teman-temannya. Dia mengajak kita ke rumahnya, ujar Aryo kepada 3 temannya. Saat itu ketiga temannya pun bingung, emangnya di mana tempatnya? Aryo menjawab lagi, tadi di kampung itu, di kampung yang tadi kita temukan. Lo yakin di sana rumahnya? Mana ada sih kampung di tengah hutan begini? Tanya si Yudi. Kalian lihat dulu orangnya. Aryo meyakinkan teman-temannya jika yang ia lihat dan yang menghampiri mereka itu adalah lelaki tua biasa pada umumnya. Minimal itu yang dipikirkan Aryo kala itu. Rahmat, Fajar, dan Yudi diam. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak ajakan lelaki tua itu. Mau tidak mau ya mereka bertiga menerimanya. Panggil saja Mbah, ucap Aryo pada teman-temannya saat hendak berjalan. Aryo memimpin perjalanan mereka berempat. Dia berada di paling depan, berada tepat di samping lelaki tua itu. Aryo dan 3 temannya berjalan mengikuti si Mbah itu, melewati tapal batas kampung yang sempat mereka lihat tadi. Tapal batas yang terbuat dari bambu yang sudah mulai lapuk dan membentuk seperti sebuah gapura di kanan dan kiri jalan. Aryo tertegun melihat keadaan kampung tersebut. Bagaimana tidak? Perkampungan yang ia lihat itu adalah perkampungan tradisional masa lalu. Sebuah perkampungan yang biasa ia lihat dari layar kaca televisi. Rumah-rumah berjejer dengan atap berbentuk joglo saling berhadapan. Beberapa bahkan seperti gubuk-gubuk dengan daun-daun rumbia di atapnya. Di tepi jalan dan di depan, hampir semua rumahnya pun terdapat obor yang menyala untuk menerangi. Obor yang berjejer sepanjang jalan yang ada di kampung ini. Warganya pun demikian. Pakaian yang mereka kenakan itu adalah pakaian-pakaian lawas ala-ala penduduk Jawa di zaman dulu. Beberapa penduduk tersenyum saat berpapasan dengan mereka. Tak jarang juga ada penduduk yang menatap mereka dengan tatapan aneh. Seolah mereka berpikir, siapakah mereka ini? Segerombol makhluk yang datang kemari itu dengan memakai tak lazim seperti penduduk di sana. Tapi ada hal aneh yang membuat Aryo penasaran. Setiap penduduk yang melewatinya tidak hanya menyapanya dengan senyuman, tapi juga menundukkan badannya sambil menoleh ke arah Mbah itu. Sepertinya Mbah itu bukan orang biasa di kampung itu. Rahmat, Fajar, dan Yudi pun keheranan melihat apa yang ada di depan matanya. Yo, ini di mana? Tanya si Rahmat. Aryo memberi isyarat dengan tangannya dari belakang untuk menyuruh semuanya diam dan mengikutinya saja.
Dibawalah mereka ke sebuah tempat seperti pendopo. Nampaknya pendopo ini adalah tempat yang bisa dimanfaatkan penduduk di sana untuk acara-acara kampung gitu. "Monggo, podo lungguh sik. Silahkan duduk dulu," ucap mbah itu. Ia mempersilahkan Aryo dan ketiga temannya itu duduk di sebelah kursi panjang yang terbuat dari bambu. Di situ mbah itu lalu sedikit bercerita. "Itu dek, di sana itu masih ada hajatan. Hajatan penduduk kampung sini," ujar mbah itu sambil menunjuk ke arah itu, kampung yang tidak jauh dari pendopo tersebut. Jika digambarkan, acara hajatan tersebut adalah seperti acara pesta rakyat desa, yang mana ada sebuah panggung kecil, di mana di atasnya ada seperangkat gamelan dan beberapa penari yang sedang menari di atasnya. Tapi Aryo tidak asing dengan alunan musik gamelan yang ia dengarnya. Suara ini Aryo berusaha mengingat. Itu suara apa ya? Itu suara gamelan yang menyambut kedatangannya di awal pendakian tadi. Sama persis. Dan Aryo pun di situ tidak ragu lagi. "Mat, suara itu, Mat." Aryo berbisik kepada si Rahmat, karena dia juga mendengarnya di awal perjalanan tadi. Di situ Rahmat tiba-tiba tersentak dari duduknya. Ia pun seketika langsung menyadarinya. Aryo yang semula tenang, tiba-tiba jantungnya dak-dikduk, deg-degan. Ia merasa jika kampung ini bukanlah kampung biasa. Ia mulai berpikir bagaimana caranya ia dan teman-temannya bisa keluar dari sini. Sementara di sisi lain, mbah itu berjalan keluar, menuju ke sebuah rumah yang tak jauh dari pendopo itu. Saat keluar dari sana, mbah itu terlihat membawa 2 buah piring. Piring itu besar yang berisi makanan di tangannya. "Ini dek, kalian pasti capek setelah berjalan jauh sampai sini," ucap mbah itu sambil meletakkan 2 buah piring di sebuah meja papan kecil di depan Aryo dan teman-temannya. "Nanti kalau kurang, saya ambil lagi," tambah si mbah itu. Yudi terlihat kegirangan melihat makanan di depan matanya. Aryo yang duduk di sebelahnya pun membisikkan perkataan melalui telinganya. "Jangan dimakan." Di situ Yudi bingung dengan perkataan si Aryo. "Emangnya kenapa?" tanya si Yudi. "Udah, pokoknya jangan dimakan, daripada kita nggak bisa pulang," ucap Aryo seperti ancaman bagi Yudi. Yudi senyum sambil melihat si mbah itu. "Loh, kenapa kok tidak diambil toh dek?" Rupanya mbah itu menyadari jika Yudi sedari tadi sudah ingin memakan jamuan yang dibawanya tadi. Terima kasih banyak mbah, tapi saya dan teman-teman saya belum merasa lapar." "Dan saya juga bawa makanan, Mbah," ucap si Aryo. Mbah mengernyitkan dahinya mendengar ucapan si Aryo. "Ya sudah, gak apa-apa. Makananmu bisa dimakan nanti buat perjalanan pulang." Belum sampai bisa Aryo menolaknya, seorang perempuan parubaya datang membawa sepiring jajanan lagi dan beberapa cangkir minuman. "Monggo mas, iki dipangan wae, iki ngombene. Ora usah tek sungkan-sungkan mas," kata perempuan itu. "Silahkan, ini dimakan gak usah malu-malu. Dan ini minumnya buat diminum." Perempuan itu sambil meletakkan 4 piring makanan dan 4 cangkir berisikan air berwarna hitam. Di situ Aryo semakin bingung. Ia melirik si Rahmat. "Sebentar ya mbak," ucap si Aryo sambil berdiri dan mengajak si Rahmat untuk keluar pendopo sebentar.
"Loh, Yok, kamu mau kemana?" tanya Yudi bingung melihat si Aryo yang sedang beranjak pergi dengan si Rahmat. "Apapun yang terjadi, jangan dimakan," cetus si Aryo kepada si Yudi sesaat sebelum meninggalkannya di situ dengan si Fajar. Mereka berdua kemudian berjalan agak jauh hingga tak terlihat dari pendopo. Di situ mereka berdua pun berpikir bagaimana caranya mereka itu pergi dari kampung itu, pergi dari si penduduk itu. Karena si Aryo itu sudah curiga dengan yang namanya di situ itu ada yang tidak beres. Cerita ini pun bersambung sampai di sini, dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini, yang sudah subscribe, yang sudah komen. Terima kasih banyak. Semoga diberikan kelancaran, kesehatan, sukses selalu, dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.